Salam dan bahagia. Teman-teman, pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai sikap pada bagian komponen-komponen pembentuk serta fungsi dari sikap terhadap individu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sikap itu dibentuk. Mari kita mulai pembahasannya. Salah satu sumber yang sangat penting di dalam pembentukan sikap adalah individu mengadopsi sikap tersebut melalui pembelajaran sosial. Nah, dengan kata lain, banyak sikap dan pandangan kita dibentuk pada saat kita berinteraksi dengan orang lain atau hanya melakukan pengamatan terhadap tingkah laku mereka. Nah, model pembelajaran ini hanya dapat terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama adalah melalui conditioning klasik atau classical conditioning. Pengkondisian klasik dipopulerkan oleh Ivan Pavlov. Mengacu pada classical conditioning, perilaku atau sikap merupakan hasil dari asosiasi yang dekat antara primary stimulus atau perangsang utama dengan perangsang kedua atau yang kita sebut sebagai secondary stimulus. Nah, para psikolog sosial itu juga menggunakan teori pengkondisian klasik ini untuk menjelaskan pembentukan sikap. Jadi, sikap akan terbentuk manakala memasangkan stimulus netral dengan stimulus yang tidak terkondisi, serta dilakukan secara berulang-ulang, sehingga akan terbentuk sebuah asosiasi. Sebagai contoh, misalnya begini. Matematika itu sebenarnya pelajaran yang netral atau biasa saja, tidak sulit dan tidak mudah. Akan tetapi, ketika dipasangkan dengan guru yang galak, lalu subjektif dalam memberikan penilaian, maka anak akan membangun asosiasi bahwa matematika itu sulit dan tidak menyenangkan. Oke, contoh lainnya. Misalnya pemberitaan negatif oleh media pada tokoh tertentu. Nah, hal ini dapat membangun sikap negatif pada kelompok yang tadinya netral terhadap tokoh tersebut. Karena ini nanti akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, inilah kenapa ujaran kebencian yang terus-menerus dilancarkan pada kelompok tertentu di sosial media ini akan memiliki dampak yang serius. Nah, selain memunculkan sikap yang negatif, hate speech atau ujaran kebencian yang selalu disemburkan, ini akan memicu konflik yang terbuka antar kelompok. Nah, proses yang kedua itu dapat dilakukan dengan cara pengkondisian instrumental atau yang kita sebut sebagai operant conditioning. Model ini dipopulerkan oleh Skinner melalui eksperimennya yang disebut dengan eksperimen Skinner Box. Nah, mengacu pada teori ini, proses pembelajaran terjadi ketika perilaku menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, itu akan cenderung diulang. Nah, sebaliknya, jika perilaku itu mendatangkan hasil yang tidak menyenangkan, maka akan cenderung dihindari atau tidak akan diulang. Nah, mengacu pada metode ini, sikap itu dapat dibentuk melalui pemberian reward atau hadiah serta hukuman atau punishment. Sebagai contoh misalnya begini. Ketika Fatima akan berangkat sekolah, ia mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, karena mencium tangan kedua orang tuanya ini, Fatima mendapatkan pujian. Misalnya disebut sebagai anak manis, anak pintar dari orang tuanya. Sehingga Fatima ke depan tidak akan pernah melupakan mencium tangan kedua orang tuanya ketika akan berpergian. Oke, contoh yang selanjutnya.
Ihsan itu pernah mengalami suatu kecelakaan ketika di suatu jalan karena berkendara secara ceroboh. Nah, kecelakaan ini adalah bagian dari hukuman atau punishment dari perilaku atau sikap Ihsan berkendara secara ceroboh. Setelah sembuh, Ihsan setiap kali berkendara di jalan yang sama selalu berhati-hati dan patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Ihsan tentu saja karena mendapatkan hukuman tidak mengulangi sikapnya yang ceroboh di dalam berkendara motor. Contoh yang lainnya, di dalam dunia politik sering kita dengar istilah money politik, yaitu upaya mempengaruhi sikap pemilih dengan memberi sejumlah uang. Ya, karena kenyataannya memang mengacu pada teori ini, money politics itu dapat mengubah sikap dan perilaku pemilih. Nah, itulah kenapa serangan fajar atau money politik sampai dengan hari ini masih menjadi momok dalam pemilu kita. Nah, yang selanjutnya, proses pembentukan sikap dapat dilakukan dengan model observational learning atau belajar melalui pengamatan. Nah, proses belajar dengan cara mengamati perilaku orang lain, lalu kemudian dipakai contoh untuk berperilaku serupa. Nah, teman-teman, menurut perspektif ini, seseorang itu akan memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain yang mendatangkan penghargaan sosial atau reward secara sosial. Misalnya menyaksikan orang lain yang dihargai karena dia berperilaku atau memiliki sikap tertentu dapat memicu individu untuk menunjukkan perilaku yang sama. Nah, pun sebaliknya, seseorang itu tidak akan meniru sikap atau perilaku orang lain jika melihat orang tersebut mendapatkan respon sosial yang negatif atau mendapatkan hukuman sosial. Nah, sebagai contoh misalnya begini, perilaku merokok pada anak dan remaja kita hari ini. Sesungguhnya, mereka ini merokok bukan karena menikmati rokoknya, tetapi karena mereka melihat orang-orang dewasa di sekitarnya yang merokok dan melihat bahwa perokok tersebut nampak gagah. Sehingga anak dan remaja ini meniru orang dewasa merokok karena merasa gagah dengan merokok, seperti orang dewasa tadi. Nah, proses pembentukan sikap yang selanjutnya itu dapat melalui referensi dari nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama itu sangat mempengaruhi pembentukan sikap seseorang. Di antara kita, banyak sikap kita yang berdasarkan atau kita mengambil referensi dari keyakinan sesuai dengan yang kita yakini, agama yang kita yakini. Misalnya mengenai isu korupsi, atau misalnya aborsi kita tidak setuju, kemudian kita tidak setuju dengan pernikahan sejenis atau mungkin ada yang setuju, lalu kita setuju dengan sikap toleran, dan lain sebagainya. Nah, interpretasi nilai-nilai agama yang dianut dijadikan rujukan di dalam pembentukan sikap individu. Nah, teman-teman, oleh karena nilai agama ini sampai sekarang masih menjadi referensi di dalam bersikap dan berperilaku, maka dalam konteks masyarakat majemuk di Indonesia, seharusnya nilai-nilai agama yang inklusif itu dapat berperan untuk menjaga toleransi serta persatuan. Sebaliknya, tafsir agama atau menampilkan wajah agama yang eksklusif itu sesungguhnya tidak
berkontribusi atau tidak mendukung di dalam masyarakat Indonesia yang saat ini sangat majemuk. Proses pembentukan sikap yang selanjutnya sekaligus yang terakhir dapat dilakukan dengan model atau dengan cara yang kita sebut sebagai efek paparan semata atau mere exposure effect. Teman-teman masih ingat nggak? Ini kalau teman-teman yang berasal di Jawa, ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa witing tresno jararan soko kulino. Nah, dari pepatah itu menunjukkan bahwa sikap positif itu dapat dibentuk atau dilakukan melalui kedekatan atau yang kita sebut sebagai mere exposure effect. Menurut seorang ahli, bahwa paparan stimulus yang berulang pada individu itu sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan sikapnya terhadap stimulus tersebut. Nah, ini berarti teman-teman, kita dapat menyukai sesuatu dengan melihatnya secara berulang-ulang. Atau semakin sering kita bertemu dengan orang tersebut, gitu ya, semakin besar kemungkinan kita untuk saling tertarik. Sebenarnya ada pepatah lain lagi. Misalnya, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya memiliki makna yang sama dengan mere exposure effect atau paparan semata. Nah, di dalam konteks keindonesiaan ini, hal yang perlu ditingkatkan itu adalah frekuensi untuk saling berinteraksi pada kelompok yang berbeda. Karena apa? Semakin rendah frekuensi komunikasi dan interaksi kita pada kelompok yang berbeda, baik itu yang berbasis suku, agama, dan ras, maka akan semakin sedikit perkenalan kita dengan mereka. Nah, dengan minimnya interaksi dengan kelompok yang berbeda, maka akan memiliki kecenderungan untuk menumbuhkan sikap yang negatif atau saling berprasangka pada kelompok yang lain. Nah, apabila prasangka ini menemukan momentum yang tepat, maka akan membesar menjadi sebuah konflik antar kelompok. Tentu saja situasi ini sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Maka mengacu pada pendekatan ini, kita harus semakin banyak meningkatkan frekuensi kita untuk bertemu dengan kawan-kawan kita atau kelompok yang berbeda, baik itu agama, suku, ataupun ras dan budaya. Karena semakin sering kita bertemu, maka akan semakin menunjukkan sikap yang positif. Baik teman-teman, saya kira itu saja paparan kita mengenai bagaimana sikap itu dapat terbentuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam.